Betul dulu ya. Ubur-ubur bakar ikan lele. Udah cakep. Ubur-ubur bakar ikan lele. Gimana punya kabar semua Le? Lagi ya? Lagi. Pantun terus kan, pantun. Ubur-ubur makan paku. Pateh. Hormat Kepala Sekolah SMPN 3 Jernih Bapak Hamdan SPD MNSI, dan yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMPN 3 Jernih Bapak Aksim SPD, dan semua guru-guru dan juga Ustadz-Ustadzah Umi Foundation yang saya sangat hormati, dan tak pula juga para siswa-siswi SMPN 3 Jernih Sampang yang sangat saya cinta sayangi. Yang pertama-tama, mancing dulu ya. Dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat bertatap muka, dapat berkumpul dalam satu momen, yaitu Isra Mi'raj. Walaupun terlambat, tinggallah nampak. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ini tidak luput dari perjuangan para guru-guru, para ustadz-ustadzah, dan semua partisipan, dan juga siswa-siswi. Tak lupa pula juga pada Ibu Wahidah dan Ibu Nurul. Alhamdulillah bisa terlaksana. Semoga istiqomah dan terus istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu tercurahkan pada sang junjungan kita, sang teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmatnya dan karena perjuangannya, kita sampai hari ini dapat menikmati nikmat Islam wal iman. Sebenarnya guna esolah ceramah, tahu nih ceramah apa? Ya sekedar dunia ceramah langing tumingan. Saya tak teori. Mulai saya paksakan cari materi tentang Isra sehari, tak lemet dalam pikiran. Saya paksakan lagi nyari materi Isra, tak lemet. Ternyata yang betul berunsi lain. Akhirnya terpaksa saya catat juga, tidak pengadaan sekali. Yang penting insya Allah tetap bermanfaat. Malam Isra adalah salah satu malam yang istijabah di dalam doa di dalamnya. Istijabah di malam Isra, Rajab, Sa'ban, insya Allah istijabah. Ada beberapa hal yang istijabah doa di dalamnya. Nomor satu adalah malam Isra. Nomor dua, seistijabah doanya orang sakit. Jadi membadai kantong yang dia kancana sakit, badan sakit. Tahun ini kalau belum sakit hati mulai boleh. Kita disunahkan untuk meminta doa. Minta Tuhan kering si sakit. Ngano teh dua aki kok mantar suksesan, dua aki mantar apa sih kita rokok, mantar istijabah. Kenapa? Karena orang sakit adalah orang yang terkena musibah. Sedangkan orang yang terkena musibah sangat dekat betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa sampai nyambil oleh dia mau bisa lah. Ya mau ada ya tak apa dia. Dulu saya punya teman koplak di pondok. Pondok itu ada juga santri oleh. Jadi jageton ya. Aninga santri aninga tahu sa geton tepak santri seo oleh. Dia punya temannya sakit. Dia bawa oleh-oleh apa? Betok. Itu betok. Dan si sakit apa dia? Are betor yang khawatirnya kaki deki berpulang ke sisinya. Are betor sampai atas kaki deki.
Itu santri komplak ya, tak patut ditiru ya. Nomor 1, nomor 2 yaitu doa yang mustajab, doanya santri. Jadi mau sampean di tetangga atau famili santri disunnahkan untuk meminta doa. Doa kia congkok kang usaha mantar sukses, ya pimpin sesake mantar beresem. Yang jalok pai sambil beri paseki yang kedua. Minta doa toh benar ya lo doa ki. Engkau lampe saya sering beri pasek, engkau tapaan santri nabi kau selalu doa ki lampe. Iya. Iya, banyak yang salah kaprah sekarang. Contoh anak yatim disuruh mengusap kubur-kuburnya. Yo, siapa tuh dengar putra kubur? Yo, tak temannya beri pese. Ada ya orang cek pelak setiap ketemu anak yatim, yo siapa beri pese. Cek pelak kok orang ini cantik. Saya selidiki, ternyata yang diincar ibunya. Ya Allah. La haula ja'agla. Iya. Itu nomor 2, nomor 3 yang mustajab itu doanya orang baru datang haji. Jadi mau pada orang datang haji, cak nunggu setengah bulan. Datang sekarang langsung kita datangi. Cak lupain kapal dulu. Ya bang cewek lah, bikin polisi haji, cewek cantik langsung tak boleh. Laki berlaki, cewek cewek. Selain nomor sitok oleh doa, oleh korma. Selain oleh korma, oleh air zam-zam di kacang lagi. Mungkin saja lain. Bertanya, ini oleh apa kat ini? Oleh sejodoh, kok gelem. Sama dari dia ada siatanya dia, pilih makan. Kok oleh sejodoh. Mau tanya ini oleh apa? Oleh siwa. Dari Mekah oleh siwa, tantang. Itu orang sekarang. Pertanyaannya, Ustaz, saya selalu doa Ustaz, bahkan dengan linangan air mata tergigis nangis Ustaz. Ke ulama minta doa, orang haji sudah doa, tapi tak kunjung dikabulkan Ustaz. Kenapa Ustaz? Kau usah kebeter kok ngaji alhamdulillah. Banyak selain kabul, banyak juga kabul alhamdulillah. Iya biasa itu. Kenapa alasannya? Nomor 1, setiap doa punya waktu untuk dikabulkan. Engkau naman tomat, alhamdulillah lo tulia gue, terus bulan setelah gue. Itu tomat apa boleh doa kita nih kata. Nomor 1, ya Allah jadikan saya artis ya Allah. Doa, coba deh. Bisa artis Korea ya Allah. Musik cewek ya Allah. Tolong ya Allah jodohkan saya dengan Taehyung ya Allah. Dimin nggak apa-apa ya Allah, dimin ya Allah. Atau YouTube ya Allah nggak apa-apa ya Allah. Musik cewek. Doanya nih. Ada juga ya Allah, tolong ya Allah beri saya ulang ya Allah, jangan banyak ya Allah, 5M saja ya Allah. Itu aneh doa kita. Suruh terkabul langsung tak bisa, karena doa punya waktu. Ada namanya Habib Soleh Punten dulu. Ada namanya Habib Soleh bin Muhsin Tanggur Jember. Dia punya doa secepat kilat. Doa sekarang langsung istijabah sekarang. Beda dengan kita doa sekarang tahun depan baru dikabulkan. Kalau kita secepat kura-kura doa kita. Ditanya, Habib kenapa doa sampean secepat kilat? Gimana doa saya tidak secepat kilat? Saya tak pernah melakukan dosa. Anggota tubuh saya tidak pernah melakukan dosa, maka doa saya secepat kilat. Itu Habib Muhsin. Nomor 2, kenapa doa kita itu tidak kunjung diijabah? Karena dosa kita itu terlalu banyak. Bahkan ya seandainya kita dijadikan manusia secara hakikat, mungkin saking banyak dosa kita adu tandu, saking banyak di sana. Adu tandu alu bulu.
pakai atau buntok boleh. Saking banyak dosa lah. Dosa apa? Dosa cara pacaran, bung saya nggak. Jadi ya, betul. Betul. Orang pacaran itu jangan, pacaran itu sesuatu yang kita anggap benar, tapi sebenarnya dosanya sangat besar. Suatu yang dimulai dengan kemaksiatan pasti diakhiri dengan tangisan. Jadi tengah-tengah bisa bocor pacaran. Naudzubillah, amin. Jadi kayak tuan yang mana apa aja, aman cara pacaran, kayak tuan yang lo dosa. Apa aja boleh dosa. Seperti apa anak cara pacaran? Hati-hati yang punya anak. Kadang sampai buat tanam, bodoh. Paling parah ada sampai yom-yoman. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya ada yang sampai hamil di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Panandung nangis. Jangan kedua. Silakan jangan dia. Panandung ngocak sebini sambil nangis. Semua cowok itu jahat. Suruh sama belum cara pacaran gak lebih. Itu tak boleh ya. Monggo ibu, dosa apa? Dosa gibah arasanan. Ibu ya. Tolong sampai perot. Perot. Ada pengajian. Sebelum pengajian sempat arasanan bu ibu. Iya, sampai perot tolong. Maksudnya deh ya. Ibu, ya pada pakai bapak dia pada dia. Hati-hati. Gak tahu saya. Dosa iri, dosa dengki, dosa sombong. Hati-hati dengan sombong karena dia punya pangkat, dia sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minadh dzulmi minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi jadi kesombongan dengan teh. Yang punya jabatan, yang punya uang, kekuasaan tidak boleh sombong. Yang paling sering dosa yang kita anggap remeh, autang abota majer. Ini yang saya akan bahas pada kali ini. Autang. Hati-hati autang abota majer. Autang umi hati-hati. Ya. Jangan ngerti lagi jangan. Ada namanya Imam Abdullah bin Mubarak. Dia pernah pinjam pulpen. Dia tidak kembalikan, dia kembalikan barang. Padahal jauhnya antara kota Merv ke kota Damaskus. Kalau di Madura, dari Madura ke Bandung jalan kaki mengembalikan pulpen. Pulpen itu setia nak kalah setia. Aduh, atas akan cenir. Ya Allah. Sepatu dah. Jangan salah hati lemah pada tapi pulpen atas barang hati-hati ya, pasti dipintai pertanggungjawaban. Munggu ibu pak bapak ada kesel, hati-hati. Kadang saya senaki je sekelero, iya senaki sekelero. Alhamdulillah ya. Selalu jadi tadi otang ya teman di otang dia. Kebiasaan tetangga pi kawan di otang ke bala ya pi maki dua pi bala anak-anak kedua kok andi janji ya kedua andi janji ke bala ya. Ada 3 hutang namanya. 1 hutang uang, nomor 2 janji. Janji adalah hutang. Nomor 3 nadar, ngomong balas kok yang beliau sampai misalkan itu nadar. Hati-hati. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya hutang, rohnya digantung antara langit dan bumi dengan penuh siksaan, tak bisa ke atas, tak bisa ke bawah. Hati-hati. Nabi tak pernah mau mensolati orang yang dia mati masih punya hutang, tak mau sama sekali. Hati-hati dengan yang namanya
hutang. Baru saya lebih sarang. Kan di otak yang begendeng keberat katanya mau. Iya. Keberat hati-hati. Iya. Sering deh ya. Maka alhamdulillah engkau diberi tadi otang, mau orang ngutang di kalau temannya beri. Alhamdulillah. Apa? Saya tak mau sakit hati. Tak mau sakit hati, tinggal nyari ibadah silain tuh. Karena ada dua tipe orang. Nomor satu, orang autang lillahi ta'ala. Autang lillahi ta'ala, dia memang tak mampu, dia hutang, dan setelah dia punya, dia membayar. Maka baik Anda memberi hutang pada orang seperti ini. Ibadah setiap hari sampai punya ibadah, bahkan lebih banyak pahalanya dari bersedekah memberi hutang pada orang seperti ini. Nomor dua, orang yang hutang tuh minta, sebenarnya dia mau minta uang karena todus minta ABC ucap pinjam ABC sebenarnya dia kayak minta ABC. Nah orang seperti ini ya, dia memang tak punya niatan untuk membayar hutang. Iya, maka lebah ketembak buri. Iya, dia buat tak kira majar biasa. Hati-hati. Sebagai remaja, maka orang seperti ini adalah orang yang akan membuat kita sakit hati, dan termasuk orang yang muflis. Ada orang yang muflis, rugi. Siapa itu? Nabi bertanya, sahabat, kalian tahu? Bukan seperti ini hadisnya, tapi intinya seperti ini. Sahabat, kalian tahu siapa orang muflis atau merugi itu? Tidak, Rasul. Mungkin orang yang tak punya uang sama sekali, Rasul. Bukan, sahabat. Kami Rasul orang seperti ini, Rasul. Bukan, sahabat. Kalau gitu Rasul cuma Rasul dan Allah yang tahu. Orang muflis itu adalah orang yang meninggal, dia punya kebaikan sebanyak gunung, namun dia punya hutang yang lebih banyak dari gunung. Jadi pada hari kiamat malaikat persilahkan, hai orang yang banyak kebaikannya, masuk surga dulu kamu. Di belakang malaikat, jangan dulu, dia punya hutang sama saya dulu, dia tak pernah majar. Malaikat, ada Tuhan, gimana ini Tuhan? Malaikat ambil kebaikannya, diambil. Ternyata di belakang masih banyak, diambil terus sampai kebaikannya tak tersisa sama sekali. Ternyata di belakang masih banyak. Tuhan, gimana kebaikannya sudah tak ada Tuhan? Di belakang punya dosa banyak Tuhan. Ambil dosanya, bagikan pada dia. Dibagikan sampai dia dosanya segede gunung. Akhirnya malaikat hei orang yang gagal berbuat baik, masuk neraka. Masuk neraka dia, hati-hati. 2000, uang 2000 ya. Enteng di dunia. Kita uang 2000 kita ambil enteng, tapi masya Allah beratnya nanti pada hari kiamat. Uang 1 juta bisa kita cari, kita usaha, kita lunasi. Tapi kalau di akhirat gimana kalau kita mau melunasi? Uang tak ada. Jalan satu-satunya adalah kebaikan kita diambil terus diambil. Ketika diambil ya tak ada tersisa ya. Salah ala kebaikan kita minim ada remah. Udah malamal. Eblika Pak Haji dompet aja keluar esena satu sekatan di kuai sangkang ala si sekatan yang kok malah pedolong mana 400 ekana Jota laki dari jauh kuliner ang tukang amat selangkong Pak Haji selangkong matur selam jalan dan keluarga buat masuk ke kapi dan keluarga bendal sandala kapi. Iya, kita ini kebaikan kita. Kebaikan orang yang ada Pak Suramadu pasti kita ketemu. Masih ada 100. Ya Allah. Kebaikan kita selalu ditunda-tunda. Ayo kedua kebersihan dulu. Laku baik Ustaz. Laku Ustaz. Pola dikirim ke Indonesia bersih Ustaz. Sampai hari kiamat laku melolong. Kebaikan kita. Pembudana yatim kalau hubungan. Kalau saya teman beri saya kebaikan kita ini. Mau keburukan alu bulu kita.
Wong bade janda Pak. Tunggal luar minta nomor. Tunggal luar. Wong nyaman janda 3 desa tahu kapi. Bada Misnatun, bada Marleyam, bada Punama, tahu kapi. Kayak mau nyaman masjid Roma na lo tahu. Penyakit Pak, nyaman masjid lo apa Pak? Kita Roma. Tahu congkol ling-celingan kau. Nyaman apa tahu kapi itu keburukan kita banyak dulu. Makanya hati-hati jangan diperparah oleh hutang. Itu hutang, apalagi naudzubillah, misalkan korupsi, naudzubillah. Bisa jadi saya katakan ya orang yang korupsi sangat sulit atau bahkan tak akan masuk surga. Kenapa? Karena yang dikorupsi adalah uang anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim dia tidak memakan kecuali memakan api. Hanya hati-hati. Ada hak janda tua, setua diambil, fakir miskin diambil. Makanya hati-hati kita dalam setiap keburukan. Ya laporan hati-hati ya. Lanjut kayak hati-hati ya peran tapi ada airnya boleh dinarik. Ada peran. Iya. Kasih sebelah ini sebelah ini enggak. Kali api. Kok ya? Biar lama. Kok dulu ya punya teman. Teman dia autan kok kanang kok dengan baik hati ya. Rul po tanga besedu polo ibu. Oh iya nih. Kalau ada di bingko dikira serana. Ada sampai setia lo serai dia. Hati-hati mengutang. Hampa lolok lah nyerah dia. Mengutang makanya hati-hati terdapat dosa yang sering kita remehkan yaitu bisa belajar biar kita tidak punya tanggungan karena di hari akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perangkat bila Airnya minum dulu. ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Loh. Enggak kesotek ya?